Selamat pagi semuanya, teman-teman dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Apa kabarnya? Pasti kabarnya baik-baik saja teman-teman semua ya. Oke, masih semangat pagi harusnya ya pagi-pagi ini. Oke, sebelum saya perkenalkan, saya dengan Daniel Tunas, selaku MC yang akan memimpin acara hari ini dari awal hingga akhir acara nanti. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Nah, di sini kita datang nih pada pagi hari ini ke Universitas Tanjung Pura ingin menjelaskan mengenai edukasi mengenai teknologi finansial. Pasti di sini teman-teman masih banyak yang tidak tahu ya, seperti apa teknologi finansial itu. Nah, nanti di sini ada banyak narasumber yang akan menjelaskan kepada teman-teman semua seperti apa teknologi finansial itu, bagaimana caranya, dan bagaimana manfaatnya. Nah, kita akan langsung mendengarkan lebih jelas lagi dari teman-teman narasumber kita pada pagi hari ini. Sebelum ingin mulai, saya ingin kasih pantun dulu buat teman-teman. Makan bubur jangan diaduk, karena terasa begitu nikmat. Jangan loyo, jangan mengantuk, pagi-pagi harus semangat. Oke. Sebelum kita memulai acara hari ini, ada baiknya kita mendengarkan kata sambutan terlebih dahulu dari Gubernur Mahasiswa BEM FKIP Universitas Tanjung Pura, yaitu Mas Zulkifli. Pada Mas Zulkifli, saya persilakan untuk waktunya, Mas. Ya, kepada Mas Zulkifli, boleh Mas, saya persilakan untuk waktunya. Cek. Kedengaran suara saya, Bang? Kedengar jelas, Mas Zulkifli. Bisa Oke. dilanjutkan saja, Mas. Ya, terima kasih. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Nggak ada suaranya nih. Mungkin apakah kedengaran suara Kedengaran, saya? Mas Zulkifli. Bisa dilanjutkan aja, Mas. Ini semua anak-anaknya di mute habisnya suaranya. Oke, Ya, boleh lanjutkan ya. Oke, siap. Baik, sebelumnya yang saya hormati Pak Daniel ya, betul dengan Pak Daniel Benar, Mas, Tumiwa boleh dilanjutkan. selaku ya, kemudian yang saya hormati Kepala Dinas Perhubungan Eksternal yaitu JPR Melin, yang saya hormati para narasumber pada kegiatan webinar pada pagi hari ini, yaitu dengan Devidilia Miranda selaku Marketing Lead Effort Kali ya. Kemudian ada Kadek Dharma Susila selaku CO Pundiku. Kemudian ada Tigor Franky, IT Direktur Danen ya, kalau tidak salah. Kemudian ada Arif Lukman H, Profesional dan PR Manager teman Prima ya. Kemudian ada Randi Santo, Sri Busines, Development Manager Kredit Pintar. Kemudian ditemani oleh moderator dari staf ahli perhubungan eksternal. Pertama-tama mungkin kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kemudian kita diberikan kemudahan pada hari ini bisa sama-sama menghadiri kegiatan webinar pada pagi hari ini. Kemudian yang pertama yang ingin saya sampaikan
Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zulkifli, selaku Gubernur Mahasiswa FKIP Untan. Alhamdulillah, sekarang diamanakan menjadi Ketua BEM di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Yang pertama, kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Bang Daniel selaku koordinator kegiatan pada pagi hari ini. Kemudian kita bisa bekerja sama dan alhamdulillah mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar apa yang kita sudah rancang bersama-sama. Kemudian saya mengucapkan juga terima kasih kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Semoga tetap semangat dan sehat dan bisa mengikuti webinar pada pagi hari ini sampai selesai. Mungkin tidak perlu panjang lebar, mungkin kata sambutan dari saya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan ke Pak Daniel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kata sambutan yang sudah diberikan, Mas Zulkifli. Oke, baik. Selanjutnya teman-teman semua, kalau kata orang tak kenal maka tak sayang ya. Oke. Kita yuk berkenalan dulu dengan teman-teman narasumber kita hari ini. Di sini banyak narasumber kita yang hebat-hebat dari berbagai macam perusahaan fintech, terutama fintech peer-to-peer lending. Yang pertama, kita panggil terlebih dahulu yuk perwakilan dari 4 kali, yaitu Mas Galdi Baldiglen, selaku Social Media Strategis dan CRM dari Lead 4 kali. Kepada Mas Galdi, boleh perkenalkan dirinya. Halo semuanya, saya Galdi Baldiglen. Di sini saya mewakili 4 kali dan menggantikan Mbak Devi buat hari ini. Semoga acaranya lancar. Salam kenal semuanya. Salam kenal Mas Galdi. Baik, selanjutnya kita akan berkenalan dengan perwakilan dari Pundiku, yaitu Mas Kadek Dharma Susila selaku CEO dari Pundiku. Selamat pagi Mas Daniel, selamat pagi rekan-rekan narasumber, dan juga selamat pagi untuk rekan-rekan mahasiswa di Tanjung Pura, Pontianak. Perkenalkan, nama saya Kadek Dharma Susila, saya dari Pundiku. Terima kasih Mas Daniel yang kembalikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan Mas Tigor Franky. Selamat pagi Mas Daniel, selamat pagi buat rekan-rekan pembicara. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan di Pontianak. Terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan saya Tigor Franky dari Danon. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan teman-teman bisa mendapatkan sesuatu ilmu yang baru, pengetahuan yang baru. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan berkenalan dengan Mas Arif Lukman Hakim. Perwakilan dari teman Prima, boleh perkenalkan dirinya Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Daniel, selamat pagi Bapak-Bapak semuanya. Selamat pagi Pontianak, saya Arif dari teman Prima. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arif. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan Mas Randi Santoso, selaku Senior Business Development Manager dari Kredit Pintar. Halo pagi Mas Daniel, teman-teman narasumber semuanya, sama rekan-rekan mahasiswa Universitas Tanjung Pura. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Randy dari platform Kredit Pintar Indonesia. Semoga acaranya berjalan dengan lancar ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Randi. Oke, tadi kita sudah berkenalan dengan narasumber kita yang sangat hebat pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita melakukan foto bersama terlebih dahulu yuk. Jadi saya undang untuk semua teman-teman yang hadir pada pagi hari ini untuk bisa membuka kameranya. Boleh ya, teman-teman semua dibuka kameranya, biar kita bisa foto bersama. Yuk teman-teman semuanya, buka kameranya dulu yuk. Kita bisa foto bersama-sama. Yang cowok-cowok mungkin rapin dulu rambutnya. Yang wanita semua, mungkin pakai lipstick dulu boleh. Hijabnya juga dibenerin dulu itu. Atau dipakai dulu. Teman-teman semua, yuk masih ditunggu. Kita nyalakan kameranya, kita akan foto bersama.
Masih ditunggu ya teman-teman untuk menyalakan dan membuka kameranya. Yuk teman-teman semua yuk. Lumayan nanti dicek di Instagramnya. Iya, teman-teman. Kita akan lakukan foto bersama sebanyak 3 kali ya, teman-teman. Sebanyak 3 kali ya, teman-teman. Oke. Kita foto bersama terlebih dahulu yuk. Persiapkan senyumnya semua yang paling indah ya, teman-teman. Oke. Dalam hitungan ketiga, kita akan lakukan foto bersama. 3, 2, 1, cheese. Sekali lagi. 3, 2, 1, cheese. Yang terakhir. 3, 2, 1, senyum. Oke. Nah, teman-teman, kita akan shoot video ya. Untuk shoot video, kita akan lakukan salam literasi keuangan. Untuk melakukan salam literasi keuangan, coba tangannya semua huruf L kayak begini, ikutin tanganku di sebelah. Iya. Nah, nanti kalau saya bilang salam literasi keuangan, teman-teman langsung lambaikan tangannya seperti ini ya. Oke. Kita mulai ya. Salam literasi keuangan. Oke, ya. Itu saja teman-teman. Terima kasih semuanya teman-teman atas partisipasinya. Baik, kita akan lanjut untuk ke presentasi produk dari perusahaan atau platform fintech peer-to-peer lending yang sudah ikut bersama kita pada pagi hari ini. Boleh tim bisa ditampilkan untuk PowerPoint-nya? Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari produk Pundiku. Kepada Mas Kadek, saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Daniel. Perkenalkan kembali, nama saya Kadek Dharma Susila atau lebih singkat dipanggil Kadek dari Pundiku, dan saya menjabat sebagai CEO Pundiku. Mungkin kita langsung saja ke produk-produk dari Pundiku. Silakan dilanjutkan, Mas. Oke, Pundiku sendiri mendapat surat terdaftar dari OJK pertanggal 30 Oktober 2019. Jadi kami umurnya sejak terdaftar itu kurang lebih 1,5 tahun. Kemudian Pundiku sendiri saat ini fokus untuk kredit produktif atau produktif loan. Produktif loan untuk siapa saja kreditnya. Sampai saat ini kami masih fokus untuk penguatan UMKM di Indonesia. Ada beberapa sektor yang menjadi target market dari Pundiku sendiri. Nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan. Nah, kemudian moto kami apa? Moto kami memberikan kenyamanan dan keamanan bagi mitra-mitra kami, baik itu pendana atau peminjam yang sudah bergabung dengan kami. Oke, next slide, silakan. Oke, tadi saya sampaikan kenyamanan dan keamanan. Kenyamanan apa saja yang Pundiku berikan? Yang pertama, aksesnya mudah. Jadi kalau di peer-to-peer mungkin hampir semua peer-to-peer lending memberikan kemudahan akses bagi siapapun yang ingin menggunakan platform peer-to-peer lending. Jadi kemudahan akses itu tentu kita tidak perlu bertatap muka, tidak perlu hadir langsung ke kantor, jadi semua bisa diakses melalui web ataupun melalui app. Yang pertama, kemudian kecepatan proses. Nah, kami juga di Pundiku punya target untuk setiap proses yang masuk ke aplikasi kami itu tidak lebih dari 3 hari. 3 hari ini kami perlukan untuk verifikasi baik itu dari history, kemudian dari kelayakan usaha, kapasiti usaha, itu harus kami kapasiti dengan benar untuk menghindari terjadinya fraud ataupun kredit bermasalah. Kemudian persyaratannya mudah. Kalau persyaratan mungkin tidak seribet bank umum ya, atau tidak seribet bank-bank pada umumnya. Kalau di Pundiku sendiri cukup dengan KTP, KK, kemudian kalau dia punya usaha, itu syaratnya cukup dengan surat keterangan usaha dari lingkungan setempat atau dari desa. Kemudian keamanan data pribadi. Jadi ini dari sisi keamanan. Jadi dari OJK regulator sudah mensyaratkan bahwa seluruh
perusahaan fintech peer-to-peer lending itu wajib menerapkan ISO 27001. Jadi dari sisi keamanan data yang diberikan kepada kami di fintech itu sudah terjamin keamanannya. Dan ini benar-benar semua harus tersertifikasi. Kemudian tanpa agunan. Nah, kalau kami memang di Pundiku karena kami menyasar peminjam-peminjam yang boleh dibilang unbankable, mereka belum masuk dalam persyaratan bank, mereka sebenarnya visible, sangat visible untuk menjalankan usaha, untuk mendapatkan pembiayaan, tapi selama ini belum masuk ketentuan perbankan atau unbankable. Nah, disinilah kami di Pundiku masuk untuk istilahnya menaikkan kelas mereka dari visible, kita naikkan kelasnya ke bankable. Siapa tahu setelah bermitra dengan Pundiku, itu usahanya semakin maju. Ya, harapan kami semua mitra atau usaha-usaha yang kami bantu itu usahanya semakin meningkat dan mereka bisa mengakses berikutnya ke bank. Nah, itu slide berikutnya silakan. Oke, tadi saya sampaikan bahwa Pundiku ini menyasar kepada sektor UMKM. UMKM ini kan banyak ya. Nah, UMKM yang mana saja. Jadi hampir seluruh UMKM selama dia produktif itu Pundiku siap untuk membantu dari sisi pembiayaan. Contohnya yang fokus kami di awal adalah pedagang pasar. Jadi pedagang pasar ini menjadi target market utama kami karena apa? Memang sisi kami adalah menguatkan UMKM ke sektor mikro. Dan sektor mikro yang terutama itu adalah pedagang-pedagang yang kecil, terutama di pedagang pasar. Akses mereka selama ini sangat kecil ke perbankan atau lembaga keuangan yang formal. Mereka selama ini memanfaatkan jasa dari para rentenir. Ya, kita tahu sendiri rentenir dengan suku bunga yang cukup tinggi, ini cukup memberatkan para pedagang di pasar. Jadi kami hadir, Pundiku hadir ke tengah-tengah para pedagang pasar, menawarkan suku bunga yang relatif cukup ringan karena kami mematok bunga itu hanya 2% per bulan, jadi cukup rendah dibandingkan dengan rentenir yang ada di pasar itu hampir 10%. Jadi kami mungkin bisa menjadi solusi permodalan bagi mereka. Kemudian ada juga pedagang-pedagang kaki lima. Jadi ini setelah kita masuk pasar, ada juga pedagang-pedagang yang di luar pasar yang sangat prospek. Contoh pedagang bakso keliling, dan pedagang es cendol juga keliling, atau yang di emper-emper jalan. Mereka secara terbukti sudah berusaha sekian tahun gitu. Bahkan usahanya sudah turun-temurun, tapi tidak berkembang. Segitu-segitu aja. Nah, ini sasaran kami. Mereka prospek. Cuma mungkin mereka tidak bisa maju, tidak bisa berkembang, karena akses permodalan yang rendah atau kecil mereka dapatkan. Jadi kami mencoba untuk menyasar sektor ini. Kemudian ada juga merchant-merchant online. Jadi di saat pandemi ini, saya kira penjualan lewat online menjadi salah satu solusi ya di tengah pembatasan dari pemerintah. Jadi kami juga masuk beberapa merchant online dengan sistem bridging loan. Kemudian juga ada usaha rintisan. Nah, untuk usaha rintisan ini sebenarnya banyak sudah diakses oleh rekan-rekan mahasiswa. Jadi kenapa kami juga menyasar beberapa kampus-kampus yang memiliki unit atau laboratorium kewirausahaan. Karena umumnya mahasiswa ini yang punya jiwa kewirausahaan, mereka punya usaha. Cuma mereka terkendala dari sisi permodalan. Mereka belum punya pengalaman, jadi bank juga nggak mungkin mau membiayai mereka. Dan kami juga sudah masuk ke beberapa kampus, bekerja sama dengan beberapa unit kewirausahaan, dan ini cukup menarik bagi rekan-rekan mahasiswa yang sambil studi, dia juga memiliki usaha. Kemudian usaha franchise, jadi usaha franchise ini usaha kemitraan ya, itu juga sudah beberapa perusahaan kemitraan atau franchising yang sudah kami bantu dan kami bekerja sama dengan usaha kemitraan ini tentunya dengan pola-pola yang kita sepakat. Oke, next.
Nah, tadi saya sudah singgung beberapa syarat ya. Sebenarnya syaratnya tidak banyak. Tadi saya sudah sampaikan KTP yang wajib warga negara Indonesia, kemudian kartu keluarga, dan rekening bank pribadi. Jadi ini untuk disbursementnya memang wajib ke rekening pribadi, tidak boleh dilakukan ke rekening orang lain. Kemudian surat keterangan usaha pada umumnya yang menjadi mitra kami adalah pelaku-pelaku usaha. Jadi kami memastikan bahwa usaha mereka adalah milik mereka. Jadi bukan usaha milik orang lain yang dikelola. Kemudian usia yang kami bisa bantu adalah usia 21 sampai 60 tahun, kecuali ada kesepakatan khusus. Seperti tadi kami sampaikan, mahasiswa contohnya yang belum 21 bisa atau tidak. Bisa dengan beberapa syarat yang saya sampaikan tadi, itu ada syarat-syarat khusus yang kita sepakati. Oke, next. Oke, saya kira itu aja perkenalan dari saya, Pundiku, sebagai peer-to-peer lending untuk produktif loan. Mungkin silakan Mas Daniel dilanjutkan. Vintage peer-to-peer produktif dan peer-to-peer konsumtif. Nah, menurut Mas Kadek, itu apa sih perbedaan antara vintage peer-to-peer konsumtif dan peer-to-peer produktif? Mas Kadek? Oke. Terima kasih Mbak Asa, pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang kami di pelaku fintech peer-to-peer lending ada beberapa teman-teman sudah menjalankan juga ya. Ada yang memilih untuk khusus ke fintech peer-to-peer lending produktif, ada yang juga yang konsumtif. Itu tergantung dari perusahaan masing-masing. Nah, kalau yang produktif itu jelas sekali karena sifatnya produktif itu untuk mendukung usahanya, Mbak. Jadi khusus pelaku-pelaku usaha yang memerlukan baik itu modal awal ataupun untuk modal untuk menjalankan usahanya, itu masuk pada kategori fintech produktif. Jadi produktif jelas syaratnya untuk modal usaha. Nah, kemudian fintech konsumtif itu khusus untuk melayani seperti tadi yang dari 4 kali ya. Misalnya untuk beli baju, untuk beli sepatu, kemudian juga untuk beli sepeda motor, itu masuk ke ranah fintech konsumtif. Itu perbedaannya, Mbak Asa. Nah, saya juga sempat waktu ini diskusi dengan teman-teman, ada nih edukasi untuk kita juga nih. Kemudian Mas Arif ya dari teman Trina, kan berapa peminjamnya tuh ojek online ya. Nah, kalau beli motor untuk ojek masuk konsumtif atau produktif gitu. Nah, tadi saya sempat bilang kalau beli motor itu kan konsumtif. Konsumtif. Nah, tapi kalau beli motor untuk digunakan ngojek atau itu benar-benar untuk mendukung usaha, maka masuknya dia ke produktif. Nah, jadi dilihat case-nya, bukan dilihat untuk beli barangnya, tidak. Dilihat case-nya untuk apa dulu penggunaannya. Seperti itu, Mbak. Jadi itu perbedaan fintech produktif dan fintech konsumtif. Ya, terima kasih Mbak Asha. Terima kasih Mas Kadek. Jadi untuk fintech sendiri kan sudah tahu nih penjelasannya tentang bedanya fintech peer-to-peer yang konsumtif sama yang produktif. Nah, Mas Kadek sendiri, ada nggak sih vintage peer-to-peer lending yang diperuntukkan untuk mahasiswa? Jika ada itu contohnya apa ya, Mas? Oke. Mbak Asha, kalau fintech khusus mahasiswa itu sebenarnya banyak Mbak ya. Jadi saya juga beberapa kali ketemu dengan teman-teman di fintech yang khusus untuk mahasiswa, rata-rata memang fokus mereka untuk pembiayaan biaya kuliah, SPP sekolah. Itu ada dari Edufund, kemudian dari fintech, kemudian ada lagi dari Dana Cita gitu. Banyak. Jadi kalau mau tahu informasinya nanti aja di Google itu akan keluar fintech untuk pendidikan. Ya saya bilang ada fintech, ada Sicil, ada Edufund, ada Dana Cita, ada Dana Bidik kalau nggak salah lagi satu itu. Jadi banyak Mbak pilihannya. Jadi fintech itu tidak hanya menyasar yang UMKM, tidak hanya menyasar yang untuk konsumtif, tapi untuk mahasiswa untuk biaya kuliah pun ada.
skemanya pun masing-masing fintech saya yakin berbeda-beda. Jadi tergantung pilihan. Jadi tadi juga dijelaskan sama Mas Randy ya, itu macam-macam fintech, salah satunya market aggregator. Jadi di situ teman-teman bisa memanfaatkan nih market aggregator itu untuk mencari fintech yang pas untuk teman-teman pilih. Di situ ada pilihannya. Jadi saya mau untuk dana pendidikan yang sifatnya installment, seperti itu dalam jangka waktu 12 bulan atau 24 bulan. Mungkin di market aggregator bisa disiapkan data itu. Karena memang di market aggregator mereka memberikan beberapa pilihan. Nah, jadi kalau pertanyaannya ada atau tidak, banyak rekan-rekan fintech yang lain itu yang menjalankan khusus pinjamannya untuk biaya sekolah. Tidak hanya untuk mahasiswa, tapi untuk adik-adik kita pelajar SMA pun untuk bayar SPP pun bisa. Seperti itu ya. Tadi saya bilang ya, ada Sisilku, Edufan, Dana Kita, ada fintech gitu. Itu banyak. Itu Mbak Asya, terima kasih. Terima kasih Mas Kadek. Jadi untuk teman-teman semua yang mungkin tidak tahu, kita ini bisa memanfaatkan produk-produk fintech yang ada saat ini. Jadi tergantung dengan kebutuhan kita sendiri untuk saat ini. Jadi kan biasanya untuk kondisi COVID seperti ini yang menjadi kendala itu untuk mahasiswa biasanya uang UKT atau uang SPP ya. Untuk seluruh mahasiswa dan siswa di seluruh Indonesia, rasa saya itu merupakan masalah yang paling utama untuk saat ini, karena banyak sektor yang berhenti berproduksi dan jadinya tidak ada pemasukan. Jadi Ya, fintech ini sangat membantu. Fintechnya Mbak ya, Iya. harus pinter-pinter pilih fintechnya karena skemanya mereka berbeda-beda. Jangan sampai nanti kita pilih salah memilih skema pinjaman, justru nanti jadinya bermasalah. Jadi saya kira masing-masing fintech punya skema yang berbeda-beda sesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing. Itu Mbak Asya. Terima kasih Mas Kadek. 2 pertanyaan terakhir untuk kepada seluruh narasumber. Jadi di sini kan fintech masih sangat baru ya di Indonesia. Nah, menurut para narasumber sendiri, bagaimana sih perkembangan pertumbuhan fintech akhir-akhir ini di Indonesia serta perkembangan produk-produk Anda sendiri? Boleh dimulai dari Mas Kadek? Silakan. Oke, terima kasih Mbak Asya. Kalau perkembangan fintech, mungkin kita lihat dari jumlah fintech yang mengajukan di OJK ya cukup banyak, bahkan banyak sekali. Bahkan di OJK itu sempat tercatat fintech itu sampai 170-an. Walaupun sekarang jumlahnya sisa 148 karena memang OJK memperlakukan regulasi yang cukup ketat untuk fintech-fintech peer-to-peer lending yang bisa melakukan praktek atau melakukan sebagai penyelenggara fintech peer-to-peer lending. Nah, jadi dari pertumbuhan itu kita bisa lihat bahwa memang fintech ini menjadi sebuah solusi bagi khususnya masyarakat yang Indonesia ya, dari gap kebutuhan masyarakat akan permodalan. Jadi gap itu cukup besar, sekian triliun. Nah, jadi fintech ini hadir bagian dari solusi itu. Ini yang coba kita jawab. Jadi melihat adanya gap itu, pertumbuhan fintech pun ikut. Bahwa fintech tumbuh dan berkembang seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan masyarakat akan modal usaha. Nah, kemudian bagaimana pertumbuhan kami di Pundiku? Jadi selama tahun 2020, kemudian kami mulai operasional itu Januari 2020. Kebetulan kami operasional 3 bulan sudah datang pandemi ya. Jadi itu menjadi tantangan sendiri. Walaupun di masa pandemi kami tetap menjalankan operasional seperti biasanya, walaupun dengan segala pembatasan. Pembatasan dalam hal ini adalah dari sisi plafon pembiayaan yang kami berikan dan juga filter yang cukup ketat. Jadi screeningnya cukup ketat untuk peminjam-peminjam yang akan mengajukan pinjaman di Pundiku. Tapi sampai saat ini tetap bertumbuh ya. Walaupun di masa pandemi kami tetap bertumbuh dan kami tetap optimis di tahun 2001 dan berikutnya kami bisa memberikan kontribusi bagi fintech Indonesia dan juga untuk masyarakat Indonesia yang memerlukan akses permodalan. Mungkin itu Mbak Asya dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Kadek. Lalu boleh Mas Randi. Ya,
Mungkin aku mau nambahin aja, pertumbuhan fintech seperti yang tadi udah dijelaskan Pak Kadek itu udah benar sekali. Jadi memang pertumbuhannya mudah-mudahan bertumbuh secara sehat ya untuk ke depannya, karena memang seperti yang tadi dijelaskan memang ada gap di situ untuk biaya akses permodalan ya, untuk terutama untuk UMKM itu gap-nya tuh masih besar sekali, kurang lebih data yang di OJK keluarkan itu masih ada gap kurang lebih 1.000 triliun. Jadi kan sebenarnya akses permodalan yang dibutuhkan di Indonesia itu ada sekitar 1.700 triliun. Nah, tapi yang udah disalurkan dari bank dan multi finance sendiri hanya bisa menyalurkan kurang lebih 700 triliun. Jadi marketnya masih besar sekali sebenarnya. Kita masih ada gap pendanaan di situ 1.000 triliun. Itu satu. Nah, yang kedua, menyikapi pandemi ini dari Kredit Pintar sendiri kita melakukan diversifikasi produk Asya. Nggak cuma disertifikasi produk, tapi kita juga melakukan upaya-upaya lainnya. Contohnya kita melakukan keringanan, melakukan restrukturisasi ya, terutama pada saat peak pandemi kemarin di bulan Maret sampai Mei kemarin, kita melakukan ratusan ribu restrukturisasi kepada nasabah-nasabah Kredit Pintar. Nah, juga untuk produk kita lagi mengembangkan nih, ada produk yang baru nanti dari Kredit Pintar sendiri, yaitu kita melakukan kita memberikan produk dengan bunga 0%. Nah, tapi itu bisa dicicil. Nah, itu produk yang kita lagi kerjasama nih sama beberapa merchant juga, yang mudah-mudahan itu juga bisa menjadi semacam solusi ya untuk masyarakat luas. Dengan bunga 0% ini jadinya teman-teman kita atau masyarakat luas secara umumnya itu mempunyai akses permodalan yang lebih inklusif atau lebih baik lagi lah ke depannya gitu sih. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya Bang. Jadi terima kasih untuk Mas Randi. Boleh lanjut Mas Tigor? Gimana perkembangan fintech? Ya. Jadi ya, seperti sudah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya, ya gitu ya, fintech itu akan sangat berkembang karena tadi itu masih banyak peluang-peluang di fintech itu, masih banyak dana-dana yang masih belum bisa disalurkan maupun penyalurannya, sehingga gap dari tadi itu yang udah hampir 1.000 triliun itu merupakan suatu challenge bagi fintech juga, sehingga mereka dapat menyalurkan dana tersebut ke peminjam UMKM maupun korporasi dan individu. Dari Danone sendiri, untuk dalam masa pandemi ini kita menghadapi banyak kendala ya, karena kita itu baru beroperasi itu di bulan Maret. Sudah jalan 2 minggu, langsung kena pandemi. Tapi kita tetap menjalankan, menyalurkan pinjaman kita sempat off itu sampai April ya. April itu kita udah mulai normal lagi, kita menyalurkan pendanaan ke UMKM, dan walaupun pada tahun 2020 ini masih belum tercapai target kita, tapi kita tetap menyalurkan, dan di jalan 2021 ini kita fokus ke penyaluran ke pedagang-pedagang di pasar-pasar, kemudian juga kita ke UMKM kecil, itu ke bengkel-bengkel. Jadi kita nanti kerjasama juga dengan asuransi, sehingga permodalan dari si bengkel tersebut untuk invoicing-nya kita bisa take off dulu, jadi kita bisa melakukannya terhadap pendanaan tersebut. Begitu Mbak Aisyah. Ya, makasih Mas Tigor. Boleh lanjut ke Mas Galdi, gimana perkembangan produk dari 4 kali? Oke, dari segi pengembangan produk dari 4 kali sendiri, alhamdulillah pengembangannya juga udah positif, dan saat ini juga kami udah mulai bekerja sama di ranah kesehatan hingga travel nih. Jadi yang mana nantinya pengguna 4 kali sendiri itu nanti bisa menikmati akses untuk mendapatkan fasilitas kesehatan hingga tiket liburan dengan cicilan tanpa bunga selamanya. Oh, itu aja sih, Mbak. Oh, thank you. Cukup menggiurkan itu. Iya. Terima kasih Mas Galdi. Lanjut boleh yang terakhir dari Mas Arif. Bagaimana perkembangan untuk produk teman primanya Mas Arif? Oke, terima kasih Mbak Asya. Untuk teman prima sendiri mungkin sama dengan yang lain ya. Dibilang positif, memang sudah positif saat ini untuk teman prima, meskipun ada pandemi ini, tapi kehati-hatian kita juga masih hati-hati sekali gitu lah. Apalagi
yang sudah disebutkan tadi di awal, itu pandemi juga belum surut juga, malah bertambah di kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, dan sebagainya. Jadi ya kita masih sangat berhati-hati sih untuk menyalurkan pinjaman saat ini. Apalagi untuk tahun ini target kita juga sudah merambah ke bisnis lain, yaitu mungkin dari 4 kali tadi kesehatan, kita juga ingin masuk ke situ juga, kita pembiayaan untuk kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Gitu sih. Terima kasih Mas Arief. Jadi ternyata teman-teman di sini itu tidak semua ada beberapa fintech juga yang karena udah tahu kondisinya COVID, juga ada beberapa hal yang mereka perbaiki dari segi struktural atau segala macam, banyak teman-teman. Jadi tidak perlu takut lagi untuk join di fintech peer-to-peer lending ini. Nah, untuk pertanyaan terakhir kepada seluruh narasumber, apa sih harapan dan perkembangan dunia fintech yang ada di Pontianak untuk saat ini? Boleh Mas Arief duluan. Saya dulu, oke. Ya. Oke, kalau harapan saya di Pontianak, saya berharap sekali untuk masyarakat Pontianak, khususnya teman-teman mahasiswa di Pontianak, itu tidak hanya sebagai penikmat dari fintech itu sendiri, tapi saya harapkan di kemudian hari, di besok atau tahun depan atau ketika itu, ya bisa jadi pemain lah, memunculkan fintech-fintech baru, produk dari teman-teman mahasiswa Pontianak. Dan yang harapan saya juga, saya bisa berkunjung langsung di Pontianak tanpa harus online. Ya, semoga untuk COVID ini cepat berlalu. Amin. Dan vaksinnya juga bisa membuat obat yang mujarab untuk COVID ini cepat berhenti. Itu sih. Amin. Ya, makasih Mas Arief. Boleh lanjut ke Mas Galdi. Ya, dari harapan saya sendiri dengan adanya event ini, teman-teman semua di sini dapat teredukasi lebih jauh tentang fintech legal dan dapat menghindari fintech yang ilegal nih. Nah, terus supaya perkembangan fintech di Pontianak khususnya itu semakin pesat dan dapat diterima, serta dapat memberikan kontribusi nyata dalam memajukan perekonomian Pontianak. Itu sih, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Galdi. Selanjutnya boleh Mas Tigor. Ya, terima kasih. Harapan saya itu pada rekan-rekan di Pontianak dengan adanya literasi ini bisa menjadikan teman-teman sebagai perpanjangan tangan kepada masyarakat di sekitarnya, sehingga masyarakat itu memperoleh literasi dan mengetahui bagaimana inklusi keuangan di Indonesia. Sehingga hal itu akan membangkitkan kesejahteraan, sehingga dapat memanfaatkan fintech tersebut untuk kemajuan mereka bersama. Terima kasih. Ya, makasih Mas Tigor. Lanjut ke Mas Randy. Ya, untuk aku sih harapannya mudah-mudahan acara ini bermanfaat ya untuk teman-teman mahasiswa semuanya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi mengenai fintech peer-to-peer lending. Jadi kalau misalkan nanti orang tuanya atau temennya ada yang nanya fintech itu apa sih, nah teman-teman bisa bantu jelasin untuk memberikan pemahaman yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, aku juga setuju dengan Mas Arief tadi, ya, mudah-mudahan menumbuhkan semangat kewirausahaan teman-teman mahasiswa semuanya ya. Jadi nggak cuma jadi penikmat aja atau penonton aja, tapi bisa ikut turut serta terjun langsung untuk meramaikan industri fintech di tanah air. Karena kan kalau bisa dilihat sebenarnya rata-rata pemain fintech itu masih terpusat di Pulau Jawa. Jadi di Kalimantan itu belum ada nih pemain fintech. Nah, jadi teman-teman bisa melihat ini juga sebagai peluang untuk mendorong inklusi dan literasi keuangan di Pontianak atau di Kalimantan Barat. Itu sih. Terima kasih kepada Mas Randy. Oke, terakhir Mas Kadek, boleh Mas? Oke, saya penutup nih. Ya. Oke, penutup sebenarnya sudah disampaikan tadi dengan Mas Randy, Mas Arief, dan teman-teman yang lain. Ya, harapannya hampir sama Mbak Asa. Jadi harapan saya yang pertama, fintech ini bisa dimanfaatkan sebagai salah satu solusi. Pertama untuk permodalan usaha-usaha di Pontianak. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui literasi ini juga pemahaman yang mahasiswa saat ini ada semakin jelas, semakin terbuka tentang fintech. Bahwa fintech itu ada untuk kita bersama, jadi bukan untuk siapa-siapa. Jadi memang tujuannya adalah untuk memajukan perekonomian Indonesia. Dan yang terakhir, ya tentunya sama Mbak. Saat ini kan fintech hanya terpusat di Jawa ya. Saya yakin generasi muda di Pontianak atau di Kalimantan itu banyak yang sangat
berpotensial, punya potensi bagus lah. Jadi jangan sampai hanya jadi pemain, hanya jadi user saja. Sorry, jadi penonton gitu. Jadilah pemain. Jadi saya harap satu saat nanti di Pontianak juga ada fintech, entah itu fintech dalam bentuk peer-to-peer lending, market aggregator atau yang lainnya. Jadi bisa lebih membantu untuk peningkatan perekonomian di Pontianak. Mungkin itu aja Mbak Asya. Terima kasih. Terima kasih Mas Kadek. Nah, untuk teman-teman di sini kan sudah mendapatkan berbagai informasi tentang fintech itu sendiri apa. Nah, seperti yang diharapkan oleh para narasumber kita hari ini, semoga teman-teman di sini ada yang memanfaatkan peluang yang ada di Pulau Kalimantan ini untuk menciptakan fintech itu sendiri untuk khusus di Pulau Kalimantan. Mengingat kalau sumber daya di Kalimantan ini potensinya cukup besar sebenarnya, tinggal kitanya masing-masing aja mau mengembangkan atau tidak. Terima kasih kepada narasumber hari ini yang sangat keren tentang fintech itu sendiri. Kita diberikan informasi yang sangat banyak, apalagi khususnya di Pontianak ini masih sangat kurang pemahaman dan pengetahuan tentang fintech itu sendiri. Nah, sekian dari saya talk show-nya. Boleh saya kembalikan lagi ke Mas Daniel. Terima kasih Mbak Asya untuk bantuannya sebagai moderator kita pada acara hari ini. Tak terasa ternyata talk show kita cukup cepat selesainya. Oke, kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Semoga semua narasumber tetap siap ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dari Pontianak. Di sini ada beberapa pertanyaan, tapi kalau pertanyaan sudah dijawab tadi di dalam talk show, tidak akan ditanyakan lagi ya teman-teman. Oke, pertanyaan pertama, apakah fintech bisa memberikan modal kepada usaha online shop? Oke, mungkin saya akan berikan kepada fintech produktif saja, seperti Mas Kadek. Mas Kadek, ada pertanyaan dari Nurul Safitri, apakah fintech bisa memberikan modal kepada usaha online shop? Oke, Mas Daniel. Kebetulan kami juga ada salah satu produk kami pembiayaan atau modal ya untuk online shop. Bentuknya adalah bukan modal usaha tapi bridging, Mas. Jadi dana talangan. Jadi kalau online shop selama ini kan kalau dia COD misalnya itu terima uangnya kan tidak langsung ya. Begitu barang dikirim itu uangnya tidak langsung diterima. Tapi ada sekian hari delay, itu uang itu dikurir atau ada promoternya ya. Nah, kalau di sini kami masuk di tengah-tengah memberikan dana talangan atau bridging untuk merchant-merchant online ini. Jadi begitu COD dikirim, Pundiku sudah langsung memberikan dananya, dana talangannya. Hari itu juga real time hari itu. Itu contohnya yang kami lakukan. Dan juga ada juga produk kami juga yang merchant-merchant online itu memerlukan modal usaha banyak yang sudah mengajukan di kami. Jadi mereka cukup simpel, perlu modal usaha sekian. Mereka cukup melampirkan riwayat transaksi mereka sebelumnya, layak atau tidak kami berikan modal usaha. Jadi sudah cukup banyak yang kita bantu. Jadi sangat bisa, Mas, terutama kami di Pundiku untuk membantu rekan-rekan kita yang bisnisnya online. Oke, itu Mas Daniel. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Kadek untuk jawabannya. Semoga terjawab dengan baik ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Sebentar saya bacakan dulu. Usaha fintech legal dalam memerangi fintech ilegal itu sudah cukup dijelaskan tadi ya. Oke, pertanyaan dari Gazian Putnya. Oke, di sini pertanyaan langsung dari Ananda Rian. Bagaimana pendekatan atau kiat-kiat dari Pundiku ke masyarakat, khususnya kepada UMKM dalam penggunaan pendanaan yang berbasis teknologi ini? Karena sebagian besar masyarakat UMKM lebih sering meminjam pada bank atau pinjaman antar orang yang dikenal untuk pendanaan usahanya. Boleh Mas? Terima kasih Mas Daniel. Jadi sebenarnya kalau kiat-kiat hampir sama ya, semua fintech melakukan cara-cara yang hampir sama untuk melakukan pendekatan kepada calon mitranya ya. Kita anggap mitra. Jadi memang awalnya mindset kita adalah bank. Setiap pinjam uang itu adalah ke bank.
Jadi fintech hadir itu dengan sebuah tantangan bagaimana mendigitalisasi pelaku UMKM kita. Kita tahu mereka itu semua sebenarnya pengguna teknologi, Mas. Mereka sudah punya HP, Android atau apps, semua sudah menggunakan. Cuma sekarang bagaimana kita mengenalkan saja sebenarnya. Mengenalkan kepada mereka bahwa selain mereka bersosmed, mereka juga bisa berbisnis dengan menggunakan teknologi. Yang mereka tahu selama ini HP itu hanya untuk hiburan, hanya untuk media telekomunikasi, tapi tidak untuk support bisnis mereka. Nah, disinilah kita hadir. Kita sampaikan bahwa dengan teknologi ini mereka terbantukan. Salah satunya melalui fintech, mereka tidak harus datang ke bank. Banyak selama ini usaha-usaha yang untuk mengajukan pinjaman saja ke bank, warungnya atau tokonya harus tutup 1 hari, belum antri lagi di bank. Nah itu, jadi kita hal-hal seperti itu kita sampaikan. Kemudian dari sisi pembayaran juga mereka tidak perlu repot datang ke bank bayar gitu ya, tidak perlu. Hanya dengan melalui handphone mereka bisa melakukan transaksi itu. Nah ini sebenarnya tantangan bagi kita bagaimana mereka menggunakan sarana yang sebenarnya sudah ada. Saya kira semua pelaku fintech peer-to-peer sudah melakukan ini dan alhamdulillah ya sampai saat ini apa yang kita lakukan sudah bisa berjalan dan masyarakat khususnya UMKM itu ternyata kalau mereka ingin ternyata bisa. Ya, mereka bisa sebenarnya tergantung kita mau mencoba atau tidak, Mas. Jadi itu penjelasan dari saya. Terima kasih, Mas Daniel. Baik, terima kasih Mas Kadek. Akhirnya sesi pengundian kita hari ini, maka berakhirlah sesi webinar kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman dari Universitas Tanjung Pura Pontianak yang sudah berpartisipasi. Terima kasih sudah berpartisipasi. Semoga setiap edukasi yang diberikan oleh kami semua di sini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Julkipli selaku Gubernur Mahasiswa BEM FKIP Universitas Tanjung Pura. Terima kasih sudah memberikan kata sambutan kepada kami semua tadi. Dan juga saya tidak lupa ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah memberikan edukasinya kepada kami semua. Edukasinya sangat keren dan hebat kepada kami semua. Terima kasih. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada moderator kita yang sangat hebat, yang sudah memimpin acara talk show kita tadi, Mbak Asya Quranul Kafiza, selaku staf ahli perhubungan eksternal Universitas Tanjung Pura. Terima kasih sekali Mbak sudah membantu kita dalam memimpin acara talk show kita pada siang hari ini. Tidak lupa juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk setiap tim panitia yang sudah berpartisipasi dan mewujudkan acara kita di Universitas Tanjung Pura pada hari ini. Terima kasih sekali lagi ya semuanya ya. Saya juga ingin pesan kepada teman-teman semua untuk tetap memperhatikan dan menggunakan fintech yang legal. Tadi sudah banyak diajarkan bagaimana caranya, dan jangan sampai kita menggunakan fintech yang ilegal, dan bisa juga beritahukan kepada sanak saudara dan teman-temannya untuk bisa membedakan mana yang legal dan mana yang ilegal. Baik, maka dari itu saya akan pamit dan undur diri. Tapi sebelum saya pamit undur diri, saya mau kasih beberapa pantun dulu. Ada kemumu di dalam semak, lari terbang mendengar babat. Terima kasih telah menyimak, semoga bisa memberi manfaat. Oke, saya Daniel Tumiwa selaku MC pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya pamit dan undur diri. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Bye-bye.